Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak siswa-siswi SD IT Harunia yang Ustazah sayangi karena Allah? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 3A, 3B, dan 3C. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai menonton video berikutnya, maka kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kali ini Ustazah akan jelaskan materi tentang Allah Maha Pemberi. Di video sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bagaimana kita meyakini Allah Maha Esa. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi. Nah, ini adalah bagian dari Asmaul Husna. Berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Nah, satu di antara 99 Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Nah, bagaimana Allah memberikan karunia-Nya? Nah, Allah memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang dikehendakinya. Dan Allah memberi tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Karena apa? Karena Allah pemilik alam semesta. Tidak perlu Allah minta manusia membalasnya. Manusia mau membalas kebaikan yang Allah berikan atau tidak, itu semuanya tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluknya berada. Nah, di sini bisa kita pelajari bahwa Allah senantiasa memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Makhluknya siapa saja? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya, itu adalah makhluk yang Allah berikan rezeki yang berlimpah tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Jadi mau di manapun kita berada, mau di dalam gua pun, kalau kita mau ikhtiar untuk menjemput rezeki yang sudah Allah berikan, maka insya Allah kita akan dapatkan. Kita lihat hewan saja, burung yang cuma mampunya terbang ke sana ke sini yang tidak jauh-jauh, tapi dia tetap bisa memperoleh makanan, tetap memperoleh rezekinya. Nah, ini artinya semua makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Hanya saja Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya. Rezeki yang sudah diberikan itu mau diambil atau tidak. Nah, kalau kita manusia, kalau mau mengambilnya berarti harus ikhtiar. Tidak mungkin duduk-duduk di rumah kemudian rezeki datang. Oh, kan tidak mungkin. Rasulullah saja harus keluar rumah untuk bisa memperoleh makanan. Tidak pula Rasulullah duduk di rumah kemudian datang makanan, tidak ya. Nah, jangan salah kaprah. Jadi Allah Maha Pemberi itu Allah berikan, namun manusia tetap harus ada usaha atau ikhtiar. Nah, kalau sudah tadi kita pelajari bahwa Allah Maha Pemberi tanpa batas waktu kepada siapapun, seluruh makhluknya Allah berikan rezekinya. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai manusia meyakini bahwa Allah Maha Pemberi? Nah, apakah bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Nah, contohnya bagaimana? Nih, yang pertama contohnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa?
Karena setiap yang kita berikan pasti akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Satu sedekah yang kita berikan maka Allah akan lipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Jadi kalau beri 1 dapatnya 7 nanti, beri 2 dapatnya 14, beri 3 dapatnya 21. Nah begitu seterusnya, berlipat ganda, tidak pernah Allah kurangi. Ya, nah ini membuktikan bahwa kalau kita meyakini Allah Maha Pemberi, maka kita tidak akan malas untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan kepada orang lain. Nah, yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Jadi kalau udah ngasih sesuatu kepada orang, berinya dengan ikhlas. Jangan dengan muka cemberut atau dengan setengah hati. Pak kalah dia minta, udah kami tak mau ngasihnya. Enggak boleh kayak gitu. Tapi berikannya ikhlas karena Allah. Karena pemberian yang ikhlas karena Allah, Allah akan ganti. Namun pemberian yang setengah hati, ya Allah juga, dia berinya bukan karena aku, kata Allah, bukan karena ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi dia tidak dapat balasan. Akhirnya apa yang kita berikan nanti bisa sia-sia saja. Nah, yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Nih misalnya, ada tetangga kita, mereka sedang kesusahan. Nah, kita tidak perlu nunggu, kau tidak nolong tetangga kau ke tuh, kan tetangga lagi kesusahan, tidak perlu disuruh gitu, atau tidak perlu diminta oleh orang yang membutuhkan tuh harus datang ke rumah kita, bantulah saya lagi membutuhkan. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Jika kita tahu bahwa ada orang di sekitar kita, tetangga kita kah, keluarga kita kah, kalau mereka sedang membutuhkan bantuan, maka berikanlah bantuan yang kita punya, yang kita mampu untuk memberikannya. Kenapa? Nah, karena seperti yang tadi Ustazah jelaskan, Allah kan Maha Pemberi. Nah, kalau Allah bisa memberi kepada semua makhluknya, tanpa pandang siapa dia, kenapa dia, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat kaya atau miskin, tanpa membeda-bedakan, kenapa kemudian kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan ini memberikan sesuatu kepada orang itu harus dibeda-bedakan, ya? Melihat dia tuh malas sholat, gak usah kasih, gak boleh. Kalau dia memang lagi kesusahan, ya kita bantu. Dia mau sholat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Nah, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Nah, tadi Ustazah jelaskan tadi barusan, bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, jika memang dia butuh beras, gitu, di rumah juga berasnya tinggal sedikit, ya mungkin kalau memang kita ikhlas mau membantunya itu lebih baik. Namun jika tidak juga tidak masalah, karena kita sendiri juga sedang berkesusahan. Nah, jadi jangan juga memaksakan diri. Kalau memang kita sedang tidak punya apa yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan, ya nggak usah kita paksakan sampai harus berhutang. Misalnya kan pengen bantu dia tapi kita berhutang, juga itu tidak dibolehkan. Jadi bantulah seseorang itu sesuai dengan kemampuan kita. Namun jika memang kita mau memberikan apa yang mereka butuhkan meski kita sedang berkekurangan, maka itu jauh lebih baik dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh dan solehah, kita lanjut ya. Allah tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Pernahkah kita renungkan, di lautan yang dalam ada banyak makanan yang bisa kita makan. Di dalam perut bumi juga muncul aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Itu semua merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Nah, kalau kita lihat misalnya nih di lautan kan dalam, gimana kok bisa ada makanan di dalamnya? Nah, itu merupakan maha kuasanya Allah. Allah siapkan makanan di dalam lautan yang dalam. Padahal ikan tuh nggak pernah berjalan di daerah daratan.
ikan kan hanya ada di laut, tapi Allah siapkan makanannya. Nah, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan yang paling dalam pun yang tak pernah muncul ke permukaan, Allah siapkan makanannya, Allah siapkan rezekinya. Nah, ini membuktikan bahwa dimanapun, kapanpun Allah akan memberikan rezeki kita. Jangan pernah khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan rezeki. Yang penting kita tadi apa Ustazah bilang? Kita usaha, kita ikhtiar, insya Allah rezeki itu akan datang kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru agar semua kelebihan, sedangkan orang di sekitarnya mengalami kekurangan. Nah, jadi jika kita mendapatkan rezeki yang berlebih sementara ada orang yang kesusahan, maka bantulah. Bagilah rezeki itu dengan orang yang berkesusahan. Kenapa? Karena pada hakikatnya rezeki yang kita dapatkan itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sombong, misalnya dapat uang yang banyak, dapat rezeki yang banyak. Ini nih Kak, ini kemarin gini. Oh, enggak bisa seperti itu semua merupakan pemberian Allah dengan pun pada akhirnya beliau sendiri membutuhkan makanan. Jadi ketika ada orang yang datang kepada Rasul mau minta makanan, Rasul selalu memberi walaupun Rasul sebenarnya belum makan. Nah, tapi kemudian Allah balas dengan ada orang yang mengajak Rasul untuk makan bersama. Nah, ini pelajaran buat kita bersama bagaimana kita harus saling bantu-membantu, harus mau saling menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan insya Allah setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan nanti muaranya Allah akan memberikan hadiah berupa surga kepada kita. Baik anak-anak, demikian video kali ini. Semoga apa-apa yang sudah Ustazah jelaskan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada
warahmatullahi wabarakatuh.